Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Firda Krismatun Hasana dari cabang Bimba AIUEO Sambiroto. Saya akan membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema kurikulum dasar ke-1 sebagai berikut. Yang A. Jawablah pertanyaan mengenai fun learning berikut ini. Yang pertama, apa pengertian fun learning? Pengertian fun learning itu sendiri menurut saya yaitu proses belajar yang menyenangkan bagi semua orang, anak maupun motivator. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena menurut saya agar anak mau belajar sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa paksaan. Yang ketiga, apa tujuan fun learning? Menurut saya tujuan fun learning yaitu menumbuh kembangkan minat belajar anak secara intrinsik. Apa hukum fun learning di Bimba? Hukumnya yaitu wajib. Siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus merasakan fun learning yaitu semua, baik anak, motivator maupun kepala unit. Alasannya yaitu karena fun learning adalah metode yang wajib dilakukan selama membimbakan. Yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang menciptakan fun learning yang pertama yaitu motivator. Karena motivator bertanggung jawab sepenuhnya terhadap suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketujuh, cara menciptakan fun learning. Cara menciptakan fun learning yang pertama itu bertahap dan melakukan kegiatan yang menyenangkan sesuai dengan karakter, kemampuan dan kemauan masing-masing anak. Yang kedelapan, cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak, yaitu dengan cara melihat afeksi anak. Yang kesembilan, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Dampak belajar menyenangkan akan anak akan tumbuh minat belajar dan mau mengulangi kegiatan dalam kelas. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Dampak yang akan terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan, anak akan benci belajar dan tidak mau mengulang belajar di dalam kelas. Yang B, jawablah pertanyaan sesuai mengenai metode small and step system berikut ini. Yang pertama, apa pengertian small step system? Yang menurut saya, proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap? Karena jika tidak bertahap, anak akan merasa kesulitan belajar. Yang ketiga, tujuan small step system. Tujuannya yaitu untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Motivator harus mampu mengetahui kemauan serta kemampuan masing-masing anak. Yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Karena agar anak mau senang dan menikmati serta bersemangat dalam menjalankan kegiatan belajarnya di dalam kelas. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Anak akan kesulitan belajar serta menerima karena tidak sesuai dengan kemampuan anak masing-masing.